You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Pemirsa, ini adalah daftar wanita-wanita cantik Indonesia yang hingga kini aktif mengukir namanya dengan tinta emas di dunia olahraga nasional. Yang pertama adalah Risa Suseanti. Ia adalah peraih medali emas Indonesia pada cabang balap sepeda di SEA Games 2011 lalu. Medali emas ini dipersembahkan Risa pada balap sepeda downhill 1,5 km. Selain kecantikannya, Risa pun dikenal sebagai salah satu atlet wanita yang gemilang prestasi di dalam dan di luar lapangan. Wanita cantik Indonesia yang masih aktif berprestasi di dunia olahraga lainnya adalah Berlian Marcella. Ia adalah atlet bola voli wanita yang kini aktif berposisi sebagai libero di tim Jakarta Electric. Berlian pun adalah mantan libero timnas bola voli wanita. Segudang prestasi telah diukirnya. Ditunjang dengan paras cantik, wanita kelahiran Jakarta 1989 ini pun brilian sebagai foto model. Nama lain dalam daftar wanita cantik Indonesia yang berprestasi di dunia olahraga adalah Yohana Harso. Tak seperti yang lainnya, Yohana menekuni tari tiang atau populer disebut dengan pole dance sebagai bidang olahraga pilihannya. Fokus dan berdedikasi pada tarian tiang ini, Yohana mampu membuktikan bahwa olahraga yang masih awam ini pun bisa mendatangkan prestasi, bahkan pundi-pundi uang. Salah satu prestasinya, ia kini menyandang gelar sebagai Miss Pole Dance di Singapura. Selain popularitas dan prestasi, Yohana pun mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar. Dan satu nama lagi yang patut diperhitungkan dalam daftar wanita cantik Indonesia yang berprestasi di dunia olahraga nasional adalah Nadira Ulia Suryadi. Ia adalah atlet penghobi olahraga scuba diving yang kini mengantarkannya terpilih sebagai Miss Scuba Indonesia 2013 yang juga mewakili Indonesia di ajang pemilihan Miss Scuba Internasional di tahun yang sama. Nadira Ulia Suryadi memiliki semua syarat untuk menjadi Miss Scuba Indonesia dengan memiliki sertifikat dasar penyelaman serta memiliki hasrat dan pengetahuan yang luas tentang konservasi kelautan. Lebih dari itu, Nadira pun adalah lulusan Fakultas Hukum di sebuah universitas ternama di Bandung dan menyabet gelar cum laude. Selain menjalankan tugas sebagai Miss Scuba Indonesia, ia pun berprofesi sebagai aktris. Mojang Bandung ini bermain dalam film Sekolah Rimba garapan Riri Riza. Pemirsa, itulah 4 wanita cantik yang berprestasi di bidang olahraga, pilihan redaksi Kata Dokter. Pemirsa, jika dilakukan dengan hasrat, olahraga menjanjikan kegemilangan bagi pelakunya di dalam maupun di luar arena. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali bisa berdua hadir kembali di Kata Dokter versi hari Minggu. Senang ya, agak-agak sporty kita kan hari ini. Karena kita ngomongin olahraga loh pemirsa. Dan saya juga kalau setiap hari sekarang sudah berolahraga. Apa olahraganya? Olahraganya treadmill sampai 1,5 sampai 2 kilometer. Sambil nonton TV nggak? Dengerin lagu. Oh, dengerin lagu. Sambil nonton VCD-nya Kata Dokter yang udah lama dikumpulin lagi, diliatin lagi, nggak gitu-gitu amat. Kalau lagi mana? Saya tergantung media. Kadang-kadang berenang, berenang di duit supaya bahagia. Aku pikir olahraga Arab. Apa itu? Olahraga tengah malam. Belum jam 9. Oke, pemirsa. Oke, tadi kita sudah saksikan bersama-sama tentang bagaimana 4 artis cantik ya berolahraga. Ya, perempuan-perempuan cantik Indonesia yang menekuni olahraga dengan benar. Dan salah satunya nanti akan jadi tamu kita. Jadi tamu kita loh. Nanti nggak kita sebutin lihat yang mana. Dipikir-pikir aja sendiri. Barangkali kepengen yang ini nih yang lucu banget ya mukanya ya. Oke. Tapi sebelumnya kita bacakan dulu buat pemirsa sebuah food info. Super food info. Sebelum ke food info, hari ini kita bicara mengenai olahraga membuat bahagia. Raih bahagia lewat dengan olahraga. Ya, oke. Super food info ya. Oke. 5 makanan terbaik untuk setelah olahraga. Oke, apa tuh? Yang pertama adalah gandum, yaitu makanan berupa roti gandum mengandung banyak serat yang membantu mengembalikan energi yang hilang setelah berolahraga dan akan bertahan hingga waktu yang lama. Nah, yang kedua adalah pisang. Kandungan potasiumnya baik untuk mencegah dan meredakan kram otot serta kandungan antioksidannya untuk meningkatkan pertumbuhan sel-sel baru. Di awal mau olahraga juga boleh loh pisang ini ya. Kemudian yang tinggi protein, konsumsilah makanan yang tinggi protein dan rendah dengan lemak karena protein sangat baik untuk membentuk otot Anda. Menu tinggi protein adalah tuna, kacang-kacangan, tahu, bahkan dada ayam panggang. Dada ayamnya doang, tapi jangan pahanya, kan lebih bagus ya. Kalau telur memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, terutama pada bagian putih telurnya. Kuning telur juga kaya akan kolin yang dapat meningkatkan fungsi jantung, otak, dan kesehatan membran sel Anda. Dan yang kelima adalah alpukat. Aduh, saya suka banget alpukat, apalagi kalau makan es teler, mesti ada alpukatnya ya. Jadi gendut. Alpukat setidaknya mengandung 11 vitamin
vitamin, dan 14 mineral. Alpukat kaya akan protein, vitamin B2, vitamin B3, potasium, dan vitamin C yang diperlukan tubuh untuk proses pemulihan. Dan ini bisa dipercaya Karena loh, kata Lula. siapa? Kata dokter. And if I should ever go away, when I close your eyes and try to feel the way we do today, and then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. That a friend of for good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That a friend of keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. That a friend of for good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That a friend of Rahel. And the guys. And the guys, ya. Itu kan salah satu rahasia, keep smiling, keep shining, and olahraga dong ya. Kamu Itu bisa olahraganya apa, Rahel? Selain olahraga Arab itu loh. Coba ya. membuat- Kamu kan dia kan jadinya kan Gak apa-apa dong. Apa, Rahel? hobi sih renang dok. Tapi, Renang. Aduh. Tenang di apa? Seperti saya, di duit, di berlian. Bukan? Maunya atau begitu renang di ya. atas tempat tidur. Oh boleh. Kasur. Kelihatan banget ya pemirsa ya, mana yang di jalan yang benar, mana di jalan yang salah kan. Oke, pemirsa, seperti janji kita akan mengundang seorang yang tadi video tayangnya sudah kita saksikan. Dia adalah Miss Scuba Miss Diving. Scuba namanya? Namanya adalah Nadira Ulia Suryadi. Dan ini- Aduh, Miss Scuba Indonesia. Aduh. Hai Nadira, cantik sekali. Namanya Boleh Miss cium ya? Betul betul nggak boleh cium. Ah, iya lah, enggak lah ya. Oke, silahkan. Coba Aduh, mau Miss protes Scuba ya. tuh. Kok dia boleh pakai sepatu tinggi, kita kan nggak boleh hari ini. Sudah pakai sport. Awas ya sepatunya. pakai sepatu tinggi gitu loh. Produser kita hari ini galak banget. Oke, Oke. sebelum kita nanya segala macam, kamu udah menang. Kita pengen tahu dong bedanya nyelam sama scuba diving. Sama scuba tuh bedanya apa sih, Non? Bedanya scuba diving sama diving. Sebetulnya scuba diving itu adalah salah satu jenis dari diving. Oh, oke. Cuma bedanya kalau scuba diving, kita diving menggunakan scuba. Scuba itu adalah singkatan dari SCUBA, self-contained underwater breathing apparatus. Oh, oke. Jadi ada alat nih yang Iya. kita pakai untuk Anda di bawah air gitu ya. Yang modelnya begitu aja? Nggak, Atau itu kayak modelnya snorkeling macam-macam? gitu. Sebenarnya diving kan sebenarnya menyelam, bisa disebut juga orang juga sering melakukan free diving nih. Dia menyelam bebas tanpa menggunakan alat. apa-apa. Itu banyak sekali dilakukan oleh orang-orang yang memang tinggal di pantai misalnya. Itu bisa dilakukan, mereka bisa kuat tahan bernafas 3 menit di bawah. Tapi Iya. kalau scuba diving kita bisa melakukan penyelaman dalam waktu tertentu dan kedalaman tertentu. Jadi kita bisa menyelam di dalam dengan tabung udara itu sebagai alat bernafas kita. Di dalam kita bisa Oke. lebih dari Jadi bisa lebih dari 3 menit ya. Betul. Ceritain dong. Kamu Bisa tuh ikut hobi pemilihan. Tapi dulu, kamu tuh memang hobi berenang dari kecil. Emang dari kecil memang anak air. pantesan tinggi ya. Air, Anak kamu bukan air. jadi manusia ikan, bukan Nadira manusia ikan judulnya. Jadi gimana kamu cerita dong dari masih kecil umur berapa maksudnya? Dari kecil memang keluargaku suka berenang. Oh, oke. Oke. Tapi bukan bukan orang atlet? adik-adikku atlet, tapi Ih, aku bukan. Aduh, pastilah. Atlet renang jadinya. Atlet renang adik-adikku, tapi aku bukan. Tapi keluargaku membiasakan untuk berenang minimal 1 kali seminggu. Di mana, di kali atau di kolam renang? Hari gini lihat dong mukanya
kayak begini kali. Lah, banyak juga lah di kali-kali yang ini aja Kali-kali yang kuning-kuningnya lewat banyak. Di mana non? Pasti bukan di kali kan? Sebenarnya di mana ada. Di mana ya. aja tuh lihat. Kan nggak selalu di kolam renang ya. Biasanya di kolam renang sih gitu. Iya, kita berenang. Terus kamu sebenarnya kuliahnya apa? Pengen tahu aja. Background kamu apa sih itu? 1 tahun yang lalu aku lulus di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung. Oke. Waktu itu aku lulus ngejar beasiswa. Jadi aku kejar bener-bener pengen dapet cum laude. Jadi aku bener-bener Bener-bener cum laude lulusnya. itu Aduh, udah udah beasiswanya cantik nggak? cum laude, aku apalagi nggak yang jadi kurang ya. apply beasiswa karena Karena akhirnya aku jatuh cinta dengan dunia seni peran gitu. Udah punya pacar belum? aduh nggak penting banget ya pertanyaannya. Entar dong yang itu kan. Mesti mengerti ya, Dr. Boyke itu ada anak laki-lakinya ya, sedang mencari calon mantu. Pemirsa nanti aja pemirsa barangkali ya mau tanya lebih jauh mengenai scuba diving, boleh juga sama si Miss Scuba ini Ya. dengan sendirinya ya pemirsa ya. 5155111. Kita masih membahas mengenai yang namanya olahraga membawa bahagia. Ya, tetap di kata siapa? Kata dokter. Pertama untukku takkan ku lupa, diriku terjerat cintamu, dan aku tak ingin lepas, larutkan aku dalam nyata rindu belaimu yang akan temani setiamu padaku. Guys, kamu mau ikutan Java Jazz? Libur ya tahun ini. Suara kamu tuh bagus banget loh. Ya Alah, dan jangan didengerin ya. Nanti abis ini kamu diajakin ya pestanya Dr. Boyke minta diskon biar tahu aja ya. pemirsa, masih topik raih bahagia dengan olahraga masih ada Nadira, Ih, ya Miss menyenangkan loh Scuba, sama Nadira. dan terus terang ya dengan cum laude pinternya, tingginya, Tapi dia jatuh cintanya cantiknya. bukan sama Scuba loh. Dia jatuh cintanya sama Sama seni apa? peran. Dia sampai nggak ngambil itu ya beasiswanya beasiswa dia itu itu. karena seni peran. Nah, kamu nih kenalan sama scuba diving dulu apa sama seni peran dulu? Seni peran dulu tahun 2011. Oh, Jadi gitu. seni peran kamu seneng? Nggak apa-apa. Awalnya seni Potensi musik. manusia itu sekian ribu persen. Iya. Ya, kita baru memahalkan 5% kata Einstein ya. Jadi Iya. kamu pakailah. Kalau kamu percaya potensi-potensi sama itu. si Einstein itu, kalau nggak percaya kamu percaya sama saya aja ya. Jadi aku pengen tahu lebih jauh waktu ikutan scuba diving itu gimana ceritanya, Miss Scubanya ini? Waktu itu sebetulnya Nggak sengaja? Enggak. Apa ada yang ngajak? Atau Ada yang gimana sih? ngajak sih sebenarnya. Jadi aku sempat jadi ambasador untuk Kota Bandung, pariwisata Kota Bandung. Oh, untuk pariwisata Kota Bandung. Kamu ikutan itu kali ya, Moka ya? Apa sih? Iya. Mojang Jaka itu ya? Mojang Ih, Jaka, cocok banget Bandung. mukanya ya. Oke, terus? Iya. Kamu asli orang Sunda, orang Bandung? Orang Bandung. Aduh bahagia deh orang Sunda cantik-cantik. Kamu jangan bilang Ian, kamu suruh nyanyi es lilin. Ya aku nanti gini udah bukan es lilin kali udah es krim. Oke, lanjutin. Iya. Jadi waktu itu ketemu sama mereka di salah satu kompetisi beauty pageant juga. Terus mereka menawarkan, Nadira, kamu tahu ada acara Miss Scuba Diving nggak sih? Nah, sebelum itu aku lagi tahun awal 2013 aku ketemu sama temanku lagi produksi film. Terus dia ngajak Dira, ikutan ayo nih, ikut gitu ya. diving yuk gitu. Waktu itu udah tertarik banget, tapi waktu itu belum punya license. Jadi aku cari waktunya deh karena belum ada waktunya. Sampai temanku dari ambasador Kota Bandung itu dia menawarkan sama aku, akhirnya boleh juga nih, aku pengen lebih tahu tentang scuba diving. Akhirnya daftar dengan maksud aku pengen tahu lebih dalam di situ. Tapi terus jatuh cinta juga. Iya. Ya. Aduh, nggak apa-apa masih muda Banyak kok. sukanya. Banyak sukanya. Good. Iya. Terus ngomong-ngomong nih, seni peran apa yang kamu kan passionnya di seni peran. Seni peran apa yang udah dijalanin sekarang? Awalnya aku dari teater. 2011 itu aku ikut musikal Lutung Kasarung bareng Lutung Kasarung. bareng Itu ceritanya sutradara lucu. Didi Petet waktu itu. Didi Petet ya. Waktu itu aku dapat peran Purbasari selama 2 tahun musikal Lutung Kasarung 1, 2, 3. Aku Ikut ikut ya. di situ. Disitulah aku menemukan bahwa ternyata aku suka ya seni peran gitu. Di situ baru dari situ ke film. Oke. Ya. Rencana Tapi- kamu ke depan? Nanti dulu, jangan di depan dulu. Di sini aja dulu. Jangan jauh-jauh ke depan. Aku pengen tahu olahraga kamu sebelum scuba diving apa?
Berenang, aku banyak berenang. Jadi memang berhubungan juga ya berenang sama scuba diving, nggak? Maksudnya ya air-air juga nih ceritanya ya. Terus apa yang kamu rasakan kalau sampai kemudian nggak olahraga? Aku pengen dapetin feel-nya orang olahraga itu loh. Karena kita kan ngomongin mengenai kebahagiaan, kita sambungkan dengan olahraga. Aku sempat keranjingan Thai boxing dan yoga waktu itu. Oke. Jadi Thai Lalu boxing. aja tahu Kok nih ya sampai- orang cantik yang mana ya. Kenapa nggak ke kamu? Karena aku wangi. Alasan padahal sih dia emang tahu udah terlalu tua kali ya. Agak juga lu lah. Jangan merendahkan diri, meninggikan mutu lah. Terus gimana? Jadi aku Dia nggak fokus gara-gara terbalik. Gimana sih? Jadi aku sempat keranjingan yang namanya Thai Thai boxing boxing. sama yoga. Jadi nggak bisa kalau misalnya nggak olahraga satu Aku mau minggu. jadi partner Thai boxingnya deh. Aduh, dok, partnernya tuh ditendang. Ditendang, oke. Ulang lagi. Jadinya kamu kerajinan Thai. Tapi apa yang kamu dapat? Aku pengen dapat feel-nya kamu apa? Coba cerita sama aku. Rasanya tuh badan lebih ringan, Lebih lebih ringan. ringan. Kalau misalnya aku nggak olahraga nih lama, itu rasanya badan tuh lebih cepat lemas, terus Kelihatan berat. nggak sih stres kamu kurang? Terus lebih Iya, sehat. iya. Apalagi kamu pernah dari gemuk? yoga. Alhamdulillahnya sih Gak pernah gemuk sampai ya, badannya kayak overweight. begini aja ya. Kamu kan belum Tapi punya aku anak. big eater loh, makannya banyak banget. Tapi Oh, dari iya? olahraga justru membantu. Dia seperti biasanya tanduk aku mulai tinggi ya. Kamu kan belum punya anak. Nanti kamu lihat ya perjuangan kita menurunkan berat badan. Oke. Kita punya Baik, dokter loh udah nah, pasti. iya. Dan dokter ini juga Dia- menyenangkan iya. karena banyak sekali ilmu yang kita bisa timba dari Iya. dia. Nanti juga Nadira boleh nanya-nanya Iya. loh sama dokter. Siapa dokter sih? itu? Dokter itu adalah staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Oke. Dia Magister Science di bidang fisiologi dokter, di bidang fisiologi olahraga, ahli ilmu faal olahraga dari Ikatan Ahli Ilmu Faal Indonesia atau IAIF. Ketua Departemen Fisiologi Kedokteran FKUI, Dan? Ketua Komisi Medis Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI, dan Member of Medical Commission of Asian Athletic Association. Siapa dia? Dia adalah Dr. Ermita Isfandiari Ibrahim Ilyas MS AIFO. Selamat malam dokter. Selamat malam, Dr. Ermita. Aduh, dengan segudang gelar ini. Dokter Senang Ermita, sekali sudah menyempatkan menyenangkan. Saya waktu pengen ya. cium-cium tapi agak susah ya. Iya. Silakan dok, silakan. Nah, dokter Boyke cuma liatin aja ya. Kenapa? Iyalah, silakan dok. Ya. Jadi gini dok, Kita punya Boyke ya. segudang pertanyaan dan sebetulnya kita belum lama ketemu ya dok ya. Iya. Dan memang pertanyaan yang paling banyak ditanya sama orang adalah waktu kita bilang olahraga itu bisa membahagiakan. Saya mau olahraganya jelas di duit dok, di duit berkahnya bahagia saya. Tapi ini enggak, ini olahraga apapun juga kan ini kan. Iya betul. Lola terlalu jujur ya. Iya. Ini saya memang jujur dari zaman dulu juga. Wanita-wanita, iya ya betul. Nanti kamu tahu kalau kamu sudah punya anak banyak. Penting itu olahraga itu. Jadi kita mulai dari yang pertama dong, Iya. yang pasti dong. Ayo dokter Boyke mau duluan nggak apa-apa. Ya, dok mungkin ingin diketahui kan dokter ahli fisiologi. Sebenarnya tuh apa sih fisiologi olahraga tersebut? Dimaksud dengan fisiologi olahraga tersebut dan mengapa dokter ini kan kayaknya jarang gitu fisiologi olahraga dokter memilih bidang Kenapa tersebut. sih milih bidang itu Nah, gitu? Oke. Biar pemirsa tahu nih. Ya, selamat malam Iya. pemirsa, selamat malam. Dokter Boyke, saya sebenarnya tertariknya ke fisiologi olahraga itu secara kebetulan saja. Tapi sebelum kita berlanjut ke situ, saya ingin jelaskan dulu tadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan fisiologi Fisiologi olahraga. Sebenarnya fisiologi itu adalah kita semua tahu sebagai dokter adalah ilmu yang mempelajari fungsi tubuh manusia. Ya, ilmu faal. Susah dapat A-nya, kan? Susah ya. Nah, fisiologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari perubahan tubuh manusia saat beraktivitas. Jadi baik akut maupun kronik. Yang akut ya pada saat kita melakukan kegiatan denyut nadi meningkat, tekanan darah bisa meningkat, pernafasan meningkat. Kemudian yang kronik adalah tubuh kita sudah beradaptasi. Jadi sudah sekian lama melakukan olahraga, sudah mengikuti latihan beberapa waktu. Nah,
terjadi perubahan pada ini nih, kayak kamu nih, Nazira. Otot, makanya bagus badannya, nggak pernah sakit. Bukan cuma badannya bagus aja nih ceritanya ya, faalnya Lebih juga bahagia. bugar, sehat, ya. Yang membuat bahagianya tuh apa sih? Olahraga itu kan kaitannya ini Oke. dengan kebahagiaan. Nanti dok dijawabnya ya. Kenapa sih olahraga itu bisa bikin kita bahagia? Kita akan gali lebih jauh dari Dokter Ernita. Nanti juga Nadira boleh bertanya. Anda juga boleh bertanya. 0215155111 kata siapa? Di kata dokter. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Kebetulan sebenarnya. Let me show to the way to a joy beyond compare. I can't wait a more. Tell me cuando aku malu. Aku malu, yeah. Kamu malu kalau lagi malu lagi ngapain sih biasanya? Cuma Aku bahagia, malu kalau perutku kau. ini perutku gendut Nggak makanya mesti kelihatan. olahraga. Makanya disuruh santarnya dari sini ke sini aja. Udah deh. Pemirsa, bicara mengenai bahagia yang kita raih dari olahraga, menyenangkan kan? Kita bicara bahagia sekarang. Oke, nanti bahagianya belakangan. Kita mau bicara dulu ke Dokter Ernita, ada Dokter Ernita Ilyas di sini, ada Nadira juga. Tapi kita bicara pertama kali adalah mengenai tadi fisiologi itu belum dijelaskan loh. Iya, baru separuh baru fisiologinya. Kemudian juga kenapa Dokter Ernita ngambil fisiologi olahraga gitu ya. Silahkan dok. Fisiologi olahraga tadi sudah jelas, jadi mempelajari fungsi Iya. tubuh manusia pada saat beraktivitas fisik. Jadi Kenapa dokter perubahan-perubahannya. ambil itu maksudnya, Lalu mengambil itu Iya. secara kebetulan sebenarnya. Oh, Jadi waktu saya mengambil S2 di FKUI, teman sudah mengajak, yuk ambil fisiologi olahraga yuk. Tapi saya masih nggak mau capek di lapangan gitu kan. Oh, iya. Tapi kebetulan saya harus mengambil cuti mengikuti suami ke luar selama 3 tahun setengah. Di sanalah saya di Canberra, Australia, saya belajar tentang kursus berbagai macam tentang hal-hal yang berkaitan dengan Walaupun kepancingnya dari di sini, Iya, tapi tiba-tiba dapat kesempatan. Iya, kesempatannya belajarnya di segala Emang udah semua jodoh kursus. kali Nah, ya. bahkan sudah diatur dari yang di Yang di atas. atas. Ya, bahkan saya sempat kerja di sana part time sebagai first aider, sport trainer di lapangan. Tahu nggak olahraganya apa? Australian Football League yang berat itu. Seru ya. Jadi cederanya, waduh berat cederanya berat. Tapi di sana kan ininya bagus, semuanya bagus, jadi lengkap peralatannya di segala lapangan. ya. Ambulans itu 5 menit sudah ada di tempat. Kalau kita kan masih macet, tamrin. Oh iya deh, terima nasib gitu ya. Kebetulan balik ke Indonesia, PB Pasi, KONI dan Menpora itu butuh dokter yang Langsung ya. kepake. Iya, udah lulusan dari sana dan segala Coba bidang dong cerita sama pengalaman. kita, kenapa sih setiap manusia itu butuh olahraga? Kan sebenarnya kita bergerak tiap hari kan juga bergerak. Kita kan pasti juga jalan, kita juga kerja gitu kan. Kalori juga kita bakar. Kenapa mesti butuh olahraga? Ya, jadi sebenarnya bergerak biasa itu tidak cukup. Oh, tidak cukup ya untuk memacu kalori. jantung kita, tidak cukup untuk meningkatkan semua metabolisme tubuh. Nah, dengan berolahraga kita akan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, melancarkan sehingga tubuh kita tentunya akan bekerja dengan baik. Kemudian kebutuhan energi meningkat, tubuh makin giat bekerja sehingga organ-organ tubuh atau sistem tubuh kita menyesuaikan terhadap perubahan ini sehingga lebih efisien. Seperti jantung misalnya, ya kalau kita sudah berlatih cukup lama, jantung itu akan bertambah kuat. Jadi sekali memompa itu banyak sekaligus. Jadi dia nggak perlu kontraksi banyak kali seperti kalau misalnya kita tidak bugar, itu harus pompa lebih banyak untuk mensuplai darah. Otot jantungnya juga lebih baik. Lebih ya. bagus, Tapi kalau lebih kayak kita kuat. gini kan, misalkan deh saya anggap kita sama-sama nih, ini umurnya beda-beda gitu ya, misalkan kita semuanya nih belum nggak biasa olahraga. Waktu kita mulai olahraga, kita mesti milih olahraga yang mana?
Dan sebetulnya berapa kali sih seminggu, bikin bingung tuh Dan buat berapa semua orang. jam juga harus setiap hari? Ya, betul. Jadi kita sebaiknya berolahraga itu mengikuti prinsip FIDT. Nah, Jadi apa prinsipnya? frekuensi, ya, berapa kali nih, intensitas, ya. durasi dan tipe atau jenis olahraga yang kita pilih. Yang pertama frekuensi. Untuk kesehatan itu cukup 3 sampai 5 kali per minggu. Bahkan rata-rata 3 kali dianggap sudah cukup. 3 kali deh Tiga kita kali. ambil Ya, ya. jangan Selang-seling terlalu ya. Supaya nggak ada alasan Ya. ibu-ibu di rumah ya. Ibu-ibu kayak saya lah standar ya. Lalu intensitasnya itu ringan sedang. Kalau untuk seperti yang biasa-biasa, nanti atlet deh atau orang-orang yang sangat berat, maniak ya. berolahraga baru berat. Kemudian durasinya yang bagus itu antara 30 sampai 60 menit. Ini berdasarkan berbagai ini penelitian. aja, 2 menit nggak dihitung, 5 menit nggak dihitung. Treadmill 20 menit kurang ya jadi ya. Kurang dong, kan 2 30 menit. 20. Oh 20 menit. Oke lah daripada dokter Daripada Boyke nggak olahraga. Karena kan umur juga kan. Iya, 20 menit Gak cukup. gitu kan makin lama makin bagus kan ya dok? Iya memang kalau Tetap kita aja. melakukannya secara rutin itu makin lama akan makin meningkat. Kita mampu Oke. lebih Durasinya jadi bisa 20 lama. menit, 30 menit, bahkan saya Masa aja dokter bisa Boyke 40 20 menit menit, ya? Enggak, aku 20 menit aja. Karena sejam 20 juga menit kan di bisa. treadmill. Makan mie-nya bisa setengah jam. Iya, nggak selesai. Mengenai stamina, apa kaitannya si olahraga yang tadi dokter Tuh, jelaskan dengan stamina? Stamina itu sebenarnya maksudnya adalah ini istilah yang Istilahnya, masih ya. ada yang mengatakan stamina, ada yang mengatakan kebugaran. Tapi sebenarnya kebugaran itu adalah kemampuan tubuh kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasa lelah, bahkan dapat melakukan kegiatan lain, rekreasi atau kegiatan yang lain berolahraga gitu. Itu bugar atau stamina kita bagus ya. Tapi sebenarnya ini istilah yang apa Masih namanya? rancu. Enggak, bukan. Ini istilah umum, secara umum. Nah, kalau secara teorinya tuh nggak pakai istilah itu gitu ya dok ya. Dok, tapi tadi kita udah ngomongin sampai durasi, yang kita belum ngomongin tipe kan. Ini umur ini kan menentukan jadinya. Nanti ya dok, saya mesti break lagi. Dan nanti kita janji deh ngomongin mengenai bahagia kita hubungkan gitu ya sama Dengan olahraga, dan Anda juga bisa berinteraksi di 021 515 5111. Itu tadi kata dokter ya. I've been waiting for so long for something to arrive, for love to come along. Now our dreams coming true, to the good time and the bad. I'll be standing there by you. Guys, Rahel dengan suara bagusnya itu barangkali bisa bikin bahagia semua orang ya Rahel ya. Jadi selain olahraga juga seni nanti ya? dulu biar tahu aja kalau Anda nggak bisa nyanyi nggak usah takut. Anda olahraga aja dengan benar, itu juga bahagia bisa diraih loh sama Anda ya. Mau tahu kenapa ceritanya gimana tuh jalan pemikirannya Dokter Ermita yang akan Ermita. nerangin, bukan Dokter Lula Kamal pasti lah ya. Dokter Ermita, kita pindah deh. Sekarang kita udah tahu tadi durasi, tapi satu barangkali tambahannya kalau menurut berhubungan sama umur juga, kita milih yang tipe olahraga tuh gimana? Kayak saya nih, after 50 itu kayak gimana? Aduh, jadi sebut-sebut 50 nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya? Jadi yang pertama adalah untuk kesehatan terutama ya. Kalau usia sudah di atas 50 katakan ya. Nah, olahraganya jenisnya itu aerobik. Seperti jalan, berenang ya. Kita ngomongnya kardio ya biasanya ya? Nah, iya kardio, tapi bukan yang dipaksa Tapi gitu. kalau yang dia berenang masih di bawah 30. berenang, nggak apa-apa. Tapi dia lain loh, dia tuh scuba diving bukan cuma berenang. Tadi aku tanya sama dia, kamu tuh kalorinya berapa? Nggak tahu sih dia bilang. Tapi yang pasti begitu nongol di atas lapar katanya. Nanti kan tetap tinggi Kurus banget. ya? Oh nggak masalah. Kamu yang mau ditanyakan ya? Iya, Ya, ada yang apa? mau saya tanyain. Sebenarnya muncul 2 pertanyaan sih. Kalau misalnya kita olahraga itu rasanya kadang seneng sekali setelah olahraga, kadang nyaman, relax. Itu apa yang membuat kita merasa seperti itu ya, kayak relaxnya, bahagianya. Itu yang kedua, sejauh mana kita bisa berolahraga? Apakah kita punya batas maksimal ketika kita berolahraga? Karena saya punya beberapa kejadian
teman-teman saya ada yang meninggal karena kelelahan main futsal itu. Iya. Nah itu Oke. gimana? Oke, pertanyaannya bagus banget. Iya, terima kasih, pertanyaan betul, Iya. bagus. Yang pertama tadi Perasaan bahagia yang ditimbulkan akibat olahraga itu apa? Olahraga itu menyebabkan meningkatnya hormon endorfin, sehingga yang berolahraga itu merasa senang, bahagia. Kayak seks ya gitu. pada saat orgasme juga. Aduh, saya udah endorfin tahu loh, juga saya sedang keluar menunggu ya. kata-kata itu keluar dari badan. Saya sedang menunggu. Dokter Ernita kok mancing ya? Baiklah. Bahagia banget ya dokter waktu Iya, dok ya. jadi berolahraga saja kalau begitu ya. Ya, iya, Berolahraga olahraga sama saja. dengan seks sama jadi keluar gitu Dr. Edi. Iya, tapi kan ini normal. Daripada yang pakai narkoba juga, itu kan dikejarnya endorfinnya juga. Iya, Ini sebetulnya rasa bahagia itu. Iya. Olahraga itu bisa ngeluarin si endorfin tadi. Betul. Tapi nagih nggak dok? Makanya orang yang sudah sering berolahraga itu nggak enak kalau nggak berolahraga. Sama juga. Nggak apa-apa sih, tapi nagihnya ke arah yang Tidak baik. positif ya, bukan lagi karena kalau kan endorfin itu 100 kali morfin katanya kekuatannya, tetapi kalau morfin itu dia efek buruk kepada tubuh. Iya. Kalau endorfin kan tidak. Iya. Aku punya pertanyaan juga nih dok, nih dari Tadi. Oh iya belum Masih selesai. ada. Satu lagi Ada. nanti ya. Dok, ya. Kemudian olahraga yang Batas maksimal. batas maksimal. Jadi Maksimalnya, iya. sebenarnya bukan tidak berkaitan dengan batas maksimal secara langsung yang futsal tadi. Itu karena olahraga anaerobik. Jadi olahraga anaerobik itu tenis, badminton, futsal itu olahraga eksplosif, sehingga kalau dilakukan oleh yang ada penyakit, misalnya hipertensi ya, atau hati-hati. usia agak sudah di atas 50 atau di atas 45 berarti aku tahun. nggak boleh ya. Nah, itu sebaiknya hati-hati. Hati-hati, Karena ada gerakan eksplosif ini membuat tekanan darah meningkat. Waktu itu temanku umurnya 20. Berarti ada sesuatu mungkin ya. Kita mesti ngomong juga ada yang namanya status kesehatan. Iya. Jadi maksudnya ya kita mesti tahu juga dong kolesterolnya dia kayak apa, Apa, iya. terusnya barangkali pembuluh darahnya juga ada Ya, permasalahan. mungkin penyakit bawaan, Iya, penyakit bawaan. ya, Itu pada barangkali yang usia harus dipikir lebih 20, jauh. betul ya. Oke, dok, kan ada yang suka menanyakan bahwa katanya dengan olahraga itu kapasitas otak meningkat karena mikirnya lebih jernih. Barangkali mesti diluruskan kali ceritanya gimana. Tapi yang pasti kalau misalkan cerita olahraga dia menurunkan stres juga kan dok? Betul, betul sekali. Jangan-jangan berhubungannya sama ini ya dok? Iya. Jadi maksudnya kapasitas otak ini mungkin bukan volume ya, tapi aliran darah ke otak itu kan menjadi bagus ya, menjadi lancar. Jadi nggak cepet pikun gitu ya. Berpikir Pikirannya lebih lebih jernih. jernih. Kemudian neurotransmitter seperti yang juga meningkat seperti serotonin ya. Oke. Ini akan meningkatkan atau memperbaiki mood. Ya, jadi untuk orang-orang depresi, nah ini dengan meningkatnya serotonin akan mengurangi depresi. Kalau Anda beranggapan bahwa merokok itu bisa menurunkan level stres Anda, betul memang affiliate stres, tapi olahraga juga Olahraga bisa. lebih baik lagi. Oh, lebih baik Dan lagi. dok mungkin ada do and don'ts yang harus dilakukan kalau orang tuh mau berolahraga sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal. Orangnya dianggap belum pernah olahraga gitu. Anggap Belum pernah. Ya. Maksudnya gini, orangnya tidak biasa berolahraga lah Oke. gitu. Jadi kalau misalnya belum biasa berolahraga, jangan langsung mau ikut 10K misalnya, ya jangan langsung apalagi mau ikut maraton ya Lagi itu musim ya, jangan. Nah harus bertahap ya, jadi harus tahu sebenarnya prinsip-prinsip dulu yang tadi FIDT, lalu menyesuaikan dengan usia, menyesuaikan dengan penyakit atau status kesehatan yang bersangkutan, lalu menyesuaikan dengan lingkungan. Ya. Jadi banyak faktor yang membuat seseorang itu harus berhati-hati sebelum berolahraga dan sebaiknya mempersiapkan diri dengan baik sebelum Perlu check up berolahraga. ke dokter nggak? Harus sebaiknya check up untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi bukan cuma bahwa kita masih muda, rasanya masih kuat, kita Iya. boleh mengerjakan apa aja nih, kita mesti hati-hati. Sebenarnya lebih mudah kalau dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kebugaran terlebih dahulu. Jadi dengan pemeriksaan kesehatan kan ketahuan tuh penyakitnya, ya. Kebugaran untuk menentukan intensitasnya. Itu konsultasi Ya. dengan dokter ahli fisiologi olahraga iya, itu bisa. bisa. Dan Jadi ahli- disarankan olahraganya ini, Iya. kalorinya ini bisa begitu. Betul, betul. Oke. bisa. Kayaknya ada yang mau nanya mau nanya ya. Kayaknya dokter Bagian nanya, kalau saya gimana? Kan itu cuma 20 menit kan. Iya, boleh. Jadi dok,
kita akan tanya lebih jauh lagi, termasuk barangkali kapan nih saya dapetin yang namanya bahagia itu. Kok sekarang olahraga cuma dapet capeknya aja? Kapan dapat bahagianya? Setelah berapa lama gitu ya? Nanti Anda boleh tanya lebih jauh ya pemirsa ya. 5155111. Tetap di Kata Siapa? Kata Dok. I'll say hey. We got a red light, pornographic dance fight, systematic. Pemirsa, wanita biasanya terobsesi untuk menjadi cantik dan sempurna. Memiliki wajah yang imut-imut seperti Barbie membuat banyak wanita rela melakukan operasi plastik, bahkan melakukan ritual-ritual aneh yang dipercaya bisa membuat wajah semakin mempesona. Julia Vince adalah salah satu gadis yang pasti bikin Anda iri dengan kecantikan dan wajah imutnya. Tapi siapa sangka, wajah imut Julia berbeda 180 derajat dengan badannya. Bila selama ini wanita cantik identik dengan tubuh kurus dan langsing, maka Julia Vince tidak begitu halnya. Julia memiliki tubuh atletis dan kekar dengan wajah imut-imut menggemaskan. Julia adalah atlet angkat besi dari Rusia. Julia sedang menjadi perbincangan hangat di dunia maya karena wajah cantiknya yang seperti Barbie, namun tubuhnya atletis seperti Hercules. Julia gemar mengambil potret dirinya baik secara close up ataupun full body. Bila secara close up, kita tidak akan menyangka bahwa gadis belia ini memiliki tubuh kekar. Julia pun pandai memakai make up. Wajahnya selalu terlihat flawless dan menawan. Sapuan eyeshadow dan tegasnya garis eyeliner di mata Julia membuat Julia tak terlihat seperti wanita yang bertubuh kekar. Teman-teman sekolah Julia mengatakan bahwa gadis satu ini memanglah unik. Iya pemirsa. Aduh, kita masih agak ini ya. Muka imut tapi badannya badan Rambo ya, atau badan yang sangat berotot. Asalnya nyebut amit-amit ya. Tapi pada dasarnya kelihatan banget tuh mukanya cantik gitu ya. Menyenangkan. Dan pemirsa masih dengan topik raih bahagia dengan olahraga. Masih ada Nadira, Dan Miss ada Kuba Dr. dan Dr. Ernita, spesialis. Tadi saya fisiologi berhenti olahraga. waktu saya menanyakan ke Dr. Ernita, Iya. kita olahraganya mesti berapa lama nih sampai kita dapetin yang bahagia tadi tuh, endorfin kita keluar. Oke. Setelah berapa lama? Jadi setiap berolahraga sebenarnya endorfin itu keluar, ya. Nah, tapi olahraganya itu jangan yang capek banget gitu, olahraga yang sedang ya. Jadi tidak melelahkan. Nah itu kalau terlalu lelah itu justru badan kita sakit ya. Jadi rasa bahagia itu malah bahkan hilang ya. Jadi harus Jadi dengan 30 sampai 60 menit itu udah paling benar. Cukup ya, seminggu 3 kali 30 sampai 60 menit. Dengan intensitas yang sedang saja. Paling sebagai patokan yang mudah adalah pada saat berolahraga itu kita masih bisa berbicara dengan teman kita berolahraga. Kita anggap sedang ya kalau yang seperti kita itu. masih bisa bernyanyi-nyanyi misalnya. Nah itu makanya tadi kan bilang sambil nyanyi olahraga ya, itu. gitu. Jadi dengerin lagu kali tadi ngomongnya. Tapi berarti Dok kalau kita udah ngos-ngosan berarti udah terlalu tinggi nih. berat. capek ya? Ya kalau atlet sih oke aja. aja, tapi untuk umum nggak perlu. Nah Dok, ada beberapa pendapat bahwa beberapa penyakit ringan seperti flu misalnya itu bisa sembuh dengan olahraga. Itu gimana mekanismenya? Oh itu sebenarnya yang saya tahu justru jangan berolahraga pada waktu jadi itu flu. hanya mitos ya? Iya, karena virus kita umumnya kan virus ya, daya tahan tubuh kita turun rendah. Kemudian kita beri beban dengan beraktivitas fisik atau berolahraga, Tambah berat justru jadinya, tambah ya. berat. Oke. Ya. Mestinya sih ya tidak Ya demikian. sebaiknya jangan berolahraga. Dibaliknya gini barangkali itu agak menyimpang. Tapi kalau dengan olahraga daya tahan tubuh kita akan lebih Meningkat, baik. yes. Jadi kalau ada 10 orang, kalau yang 3 olahraga mungkin yang kena flu yang 7 bukan yang 3 olahraga. Daya ini. tahan tubuh lebih baik, lebih bagus. betul. Kamu Dan- jarang sakit kan? Nadia? Jarang sakit? Alhamdulillahnya. sih. Alhamdulillah ya, karena bukan sakit nyelam aja. Justru kalau lagi lagi jarang olahraga jadi gampang Gampang sakit. gampang sakit Betul, benar. betul. Iya. Tapi Dok kalau misalnya waktu olahraga sendiri itu paling baik pagi atau malam ya? Soalnya ada ya. berbagai pendapat mengenai itu. Nah, asik. Ini pertanyaan penting banget juga. Sebenarnya kapan saja sebenarnya sesuai dengan Kapan bisanya kapan gitu. bisanya. Memang ada penelitian yang mengatakan paling baik itu sore hari ya. Tetapi sebenarnya kapan saja. Karena kalau kita harus menunggu sore hari padahal kita sibuk nggak bisa, akhirnya nggak olahraga. Biasanya Oh, lagi iya. macet-macetan dah kalau hari sore hari itu Betul. ya. Nggak mungkin Kita malah di banget ya. mobil dia Terus kamu macet. agak repot juga nggak sih? Kamu kan scuba Iya. diving olahraganya gimana tuh? Tapi kan aku bisa Yang lain-lain apa- olahraga Biasanya selain scuba ngambilnya apa? jam berapa biasanya? Kalau misalnya aku sekarang lagi tur 33 kota.
Itu kalau ada waktu sebelum tour 30 menit setelah bangun tidur aku lari dulu. Oke. Iya, dia dapatnya ya. Baik, Ada telepon ada yang telepon masuk pemirsa. ya. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo? Ya, Selamat malam, halo. dengan siapa di mana? Juruwantoro. Iya, Pak. Silahkan Pak. Ya, ini dok. Saya kan umur udah 40 tahun. Iya. Terus saya udah pernah patah. Jadi olahraga susah. Perut saya udah tambah buncit deh. Oh, perutnya Gimana udah olahraga buncit, yang aman biar perut saya ini terlalu buncit. Gitu aja sih dok. Oh, Oke. jadi pertanyaannya adalah perutnya mau dihilangkan yang buncit, apa Buncitnya. olahraganya apa gimana jadi pertanyaannya, Pak? Oh, jadi olahraga yang aman saya apa karena biar perut saya buncit. Oh, perutnya Oke. supaya nggak buncit. Iya, tenang. Oke ya, sebentar ya Pak ya kita tanyakan. Gimana Dokter Ermita, untuk perut yang buncit memang kebanyakan laki-laki kalau udah umur di atas 40 Iya. biasanya perutnya juga mulai buncit kan Dokter Becky testosteron juga rendah. enggak kayaknya. Iya sih, sedikit lah sedikit. Jadi sebenarnya olahraga yang membakar lemak, lemak itu terutama untuk pria di perut. Perut. Nah, itu olahraga aerobik. Olahraga aerobik ya. 3 sampai 4 kali per minggu cukup dan durasinya agak lama. Jadi 50 menit, 60 menit Jadi bisa. nggak bisa 20 menit Ya. Dokter Boyke. Kan Kemudian aku hitungnya dari kilometernya kan ada tuh di treadmill Ya. itu. Kadang-kadang sampai 1,5 atau 2 kilometer udah cukup. Tadi itu masih kurang ya. pelan-pelan ditambah bisa nanti. Jadi setelah sekian Jadi lama menitnya, bukan kilometernya. menit bisa, kilometer bisa. Tapi sebenarnya kilometer itu makin kita kurang atau makin usia bertambah, kilometernya makin pendek, jarak waktunya lebih lama. Ya. Iya. Nah, kembali lagi ke yang perut tadi. Nah, selain itu, selain olahraga aerobik yang membakar lemak tadi, ototnya kan perlu diperkuat, Perkuat, ya. ya. Otot otot di tonus perut di perutnya. supaya kelihatan juga kalau tonusnya bagus. Six Praktis, pack. Iya. praktis kelihatan Oh, kecil. bisa. Tetapi harus hati-hati juga dengan punggung, ya, karena dengan perut yang lebih besar kan Membebani punggung. menarik Oh, tulang belakang, sehingga otot punggung juga harus dikuatkan. Jadi otot depannya mesti rapi, ya, dan belakangnya kunci. juga. Ini Iya. juga buat orang-orang yang HNP atau saraf kejepit sama juga tuh ceritanya. Hati-hati. Ototnya juga mesti diperkuat. Diperkuat. Aduh, kita dikasih demo dong kalau buat orang-orang yang kerja nih biasanya di belakang meja Ya. kelamaan gitu ya kalau di tempat Nadira kerja. dong, Ya. karena Nadira dia yang penonton bantu olahragawan. kita dong ya boleh ya, dokter, ya. olahraga untuk wanita paling nggak di kantor seperti apa? Nggak usah cuma wanita sih, laki-laki juga Iya. bisa. Kalau pria, Coba pria gimana mungkin sih? akan melihat wajahmu Nadira. Atau bisa juga kalau misalnya macet-macet nyetir, Ah, kan posisi Ya. duduk Di juga. mobil. bisa dikomentarin oleh dokter. Oke, iya. Biasanya Jadi dari kepala. untuk pekerja, Dokter Lula, Dokter Boyke dan pemirsa, untuk pekerja itu yang terutama biasanya pegel itu pada bahu ya, pakai komputer, leher. Jadi tentunya stretching pada daerah muka, leher. Kepala, leher, lalu selanjutnya bahu, ya. Kayaknya gerakannya sederhana tapi Iya, berguna ya. tuh sebetulnya. Oh Berguna, iya, ya. supaya kekakuan otot di leher itu berkurang, ya. Oh, gitu-gitu aja. Ya, ini untuk lengan atas, lalu untuk bahu kembali jadi depan dan belakang. Ya, ini Nadira biasanya gunakan pada saat yoga ya, dilakukan pada saat yoga. Kalau lagi di pesawat juga kan kalau berjam-jam ke Iya. Eropa tuh. Lutut Aduh, ke juga Eropa bisa, deh. punggung ya, lalu Terus bagaimana punggung. kalau yang berjam-jam tuh ke Eropa? Kalau Iya. cuma ke Surabaya mah sejam. Punggung, lalu lutut juga bisa ya, terutama untuk wanita-wanita yang agak besar badannya ya, jadi membebani lutut kan. Nah, itu sering ada keluhan pada lutut. Nah, Iya. exercise pada lutut itu juga bagus sekali. Setiap saat sebenarnya pada saat kita duduk lagi santai di rumah lagi nonton TV juga bisa melakukan Ini ini. kalau sampai di restoran ada yang begitu saya udah tahu nih, aduh korban dokter Ernita. Kemudian ankle ya, pergelangan kaki. Biasanya dilepas dulu, lalu bisa. Supaya lebih lebih rileks ya, apalagi kalau biasa pakai high heel ke kantor ya. Ya, terima Oke. kasih. Oke, sini, Nah, sini, Dok. sini, Nadira. Itu bisa kamu
kamu kerjakan juga ya? Biasanya kalau misalnya Itu stretching pertama ya? stretching itu bisa beberapa kali diulang sih kalau Iya. kata dokter. Iya. Tadi santai, 3 bisa. kali repetisi. Biasanya aku kalau di perjalanan panjang, kalau misalnya mau tur keluar kota bisa sampai 16 jam, 17 iya. jam. Itu rasanya kan Seger ya. pegel. Tetap cantik, tetap seger jadinya. Tapi biar mestinya juga sekali-sekali kita berdiri aja ya, jangan kayak misalnya tadi kata Dokter Boyke melakukan perjalanan yang jauh, jangan duduk terus di pesawat, Pesawat. tapi berdiri, jalan. ya. Itu tiap berapa jam tuh dok harusnya dok? Sebenarnya 1-2 jam berdiri lagi, jalan, bergerak, jangan kecuali Iya. kalau kita tidur ya. Ada Iya, yang tidur. memang begitu pesawat terbang langsung tidur. Langsung bunyi. Dokter Boyke banget. Dia langsung ketawa-tawa, tahu saya. Dok, orang-orang ini kan banyak pergi ke gym untuk olahraga. Itu kan diawasi. Nah, beberapa orang kan ada yang mungkin tidak sanggup ya ke gym, harus membayar. Dia itu, nah tanpa pengawasan ini apa sih untung ruginya untuk Waduh, olahraga? sebenarnya untuk melakukan latihan beban, ke gym itu kan untuk latihan Dan beban, beban, ya. ya. Nah, latihan beban ini memang riskan ya. Saya juga mengalami di atletik, Iya. atlet-atlet yang berlatih sendiri sering terjadi cedera ya. Bagi atlet yang melatih latihan sendiri. Nah, sebaiknya memang diawasi. Tadi kan kita lihat pada personal trainer. personal Ada, trainer iya. itu selalu, apalagi kalau mengangkat beban yang Padahal si berat. Barbie itu Iya. udah jadi ya badannya Takutnya nanti angkatnya tidak sesuai, tidak. Jadi otot yang dibebani itu berbeda, jadi tidak tepat. Kedua juga bisa jatuh, misalnya ada gangguan sedikit keseimbangan. Nah, dengan demikian akan segera dibantu oleh personal trainer. personal trainer. Ya, ternyata ya kita mesti ngerti. Kalaupun kita memang harus mengerjakan, mungkin kita cari yang orang ringan-ringan atau ringan-ringan saja, Aja olahraganya. yang pakai beban tapi yang ringan. sedang-sedang saja. Ada kan jalan macam-macam. muter di kompleks lucu juga ya. Tetap Latihan beban sehat pakai kok. dumbbell Pakai juga bisa. dumbbell atau pakai itu kali ya, air mineral yang ada isinya atau air Ya. Yang paling bagus sih ya ikut ngebantu di rumah nyapu-nyapu. Kan kamu kurus. lain Itu. dong. Olahraga nggak itu? Kalau nyapu, Lain. bersihin mobil. Itu bukan olahraga tapi beraktivitas fisik. Beraktivitas. Itu juga Beda, bagus, tapi beda bagus dong. juga. Tapi bagus juga. Bagus, apalagi kalau nggak di rumah nggak ada pembantu ya. Jadi itu tetap aja biasa kalau nggak berantem nggak enak ya pemirsa. Tetap di sini dikata siapa? Kata dokter. Ya pemirsa, nggak ada yang nyanyi lagi sekarang. Rahel kita umpetin sebentar karena nanti nih di ujung nanti Nadira yang mau nyanyi. Nadira tuh ternyata suaranya bagus, mukanya cantik, diving jago, iya, main hukumnya teater, pinter, main teater bisa. Dan ternyata bisa juga ya dia ini menyanyi. kayaknya masa depan ya. Cocok banget ya, Cocok kamu masa hukumnya buat depan. dipegang-pegang aja. Jadi artis aja ya, selebriti. Kita balik lagi ke tempat olahraga yang membawa bahagia, meraih rasa bahagia dengan olahraga. Tadi Dr. Ermita tuh jelas sudah menceritakan kepada kita bahwa intinya setiap orang harus olahraga. Harus olahraga. Olahraga itu tadi ada ingetan tuh frekuensi, intensitasnya, intensitas, durasinya, ya. Tipe kemudian atau jenisnya. tipenya. Jadi sebetulnya kita sesuaikan dengan kitanya barangkali ya, Betul. umur kita, kemudian aktivitas sehari-hari, Iya, betul. baru mulai olahraga apa udah lama olahraganya Betul, gitu. iya. Tapi intinya barangkali juga nggak semua orang pas untuk lari barangkali. Lagi ngetren kan lari. Betul, Tapi betul. bagusan lari atau bagusan sepeda sebenarnya? Bergantung kemampuan yang bersangkutan ya atau kondisi yang bersangkutan. Nah, memang benar lari ini sekarang lagi tren. Nah, semua orang berlari. Padahal yang dilakoni itu adalah lari jarak jauh. Lari jarak jauh itu memerlukan waktu untuk Semua orang latihan biasa berlatih gitu dan ya. sebagainya. dan kemudian membutuhkan persiapan yang benar dan cukup lama gitu. Jadi tidak serta-merta langsung lari gitu ya. Jadi Dan nggak bisa mesti juga hati-hati. barangkali saya biasa olahraga, misalkan saya biasa aerobik dia barangkali senam. Tahu-tahu ujuk-ujuk saya mau lari gitu kan, switching juga nggak bisa Nggak langsung bisa, kan iya. sebetulnya. Harus Nggak bisa, latihan. harus latihan ya. Dari lari ke sepeda misalnya gitu, itu mesti latihan juga ya, nggak langsung bisa. Enggak, kalau sudah bisa sepeda sih enggak sepeda masalah. kan Enggak lebih ke masalah. arah kardio ya, sama. Iya, Nah, mungkin sama pemirsa aja. juga ingin ada tips-tips Dr. Ermita dan Iya, kepada supaya kita nih, masyarakat. kalau belum pernah olahraga, kita mau mulai nih jadi orang yang berbahagia karena Bahagia. olahraga. Apa yang kita pikirkan duluan Tipsnya supaya mulai seperti nih apa? besok kita olahraga nih semua. Oke, jadi pemirsa untuk berolahraga
sebaiknya mempersiapkan diri dengan baik, artinya mengetahui prinsip-prinsip olahraga itu, mengetahui kondisi tubuh kita, mengetahui persiapan sebelum berolahraga. Karena olahraga itu meskipun sangat bermanfaat, tetapi juga ada risikonya. Jadi kita harus hati-hati, ya. Terima kasih Dokter Ermita dan tentunya Nanti dulu, janjinya. kamu kan mau nyanyi nanti, tapi kasih tahu ke kita juga ke masa depan nanti Ya. kamu pengennya apa nih Pengennya yang akan apa? dikejar? Peran. Iya, film udah dilakonin, teater juga udah. Nyanyi kamu tinggal. nggak pengen nyanyi? Sebenarnya aku bikin lagu juga sih, bikin lagu lagi buat juga. Ya udah, Tapi sekarang aku pengen dengerin suaranya. Silahkan Oke, nyanyi. janji kita barangkali ya pemirsa ya. Silakan kalau gitu Nadira siap-siap kasih lagunya Nadira. Iya. Iya. Ya, Dan- Nadira boleh kesana dulu. Kita pasti Ada quotes kan biasanya. Ya, kita mesti nutup. Pemirsa, terima kasih banyak untuk semua perhatian Anda. Yang bertanya juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda yang belum olahraga. Yuk kita mulai olahraga dari sekarang supaya lebih sehat tentunya. Kita mulai sesuai dengan arahan Dr. Iya. Ermita ya. Quotes pada malam hari ini adalah jangan tunggu bahagia datang untuk berolahraga. Berolahragalah di tengah prosesnya, niscaya bahagia setelahnya. Sedap. Tetap Ini saksikan pasti Kata rezeki. Dokter setiap Sabtu dan Minggu jam 8 sampai jam 9 malam Iya. di Cak TV. Iya, sampai jumpa. Ini dia Nadira. Beats fast, color and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubts suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I've loved you for a time.